Sahabat Psikologi Polri, hari ini kita akan berbicara tentang mindfulness. Nah, saya juga sudah kehadiran seorang narasumber yang luar biasa, yang juga sekaligus merupakan guru saya, dan juga senior saya di alma mater yang sama. Beliau adalah Kang Asep Hairul Ghani. Selamat datang, Kang. Terima kasih sudah Sama-sama, berkenan terima kasih ini hadir. Lama nggak bisa jumpa ya, berjumpa Kang ya? kembali ini Luar setelah biasa. COVID ya. Setelah COVID ya, Kang ya? Iya. Oke, agak sehat ya, Alhamdulillah Kang? kita udah bisa melewati COVID ya. Alhamdulillah, siap ya. Jadi kita akan berbicara tentang mindfulness. Nah, kenapa saya hadirkan Kang Asep ini? Karena beliau adalah salah satu yang expert ketika berbicara tentang mindfulness. Beliau adalah seorang psikoterapis, beliau juga seorang psikolog senior yang banyak sekali membantu para klien-klien, dan beliau sudah membantu hampir puluhan ribu orang sebagai kliennya. Jadi tepat sekali kita akan berbincang-bincang dengan beliau, dan sekaligus nanti kita akan mendapatkan tips-tips praktis dari beliau bagaimana kita bisa mindful terhadap kebiasaan kita, perilaku kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kang, Iya. kita sering mendengar orang mengatakan mindful, mindful, mindful. Itu sebenarnya sederhananya seperti apa sih, Kang? Mungkin lebih baik kita kembali ke dalam akar kata kali ya. Ini ada kata mindful itu kan ada mind dan full. Mind dan full. Tetapi ada mindful dijadiin satu. Nah, umumnya di antara kita itu mindful, pikirannya penuh. Pikirannya penuh. L-nya 2 itu L-nya 1. Iya. Kebanyakan pikirannya penuh, jadi pikiran kita tuh penuh oleh segala macam hal. Sehingga kita tidak bisa lagi menyadari apa yang sedang kita hayati, sedang kita alami saat ini. Nah, kebanyakan tuh mindful orang tuh. Mind dan full. Mindnya full gitu ya. Dalam bahasa Jawa barangkali eling. Eling sesadar-sadarnya. Nah, ngene ning kene gitu ya. Nah, jadi dalam mindfulness itu sebenarnya cuma gitu aja sih. Jadi kita aware, betul-betul sadar penuh Betul, kehadiran aware diri penuh. kita dan juga orang lain yang ada di saat itu. kita. Karena yang akan datang belum terjadi, yang masa lalu sudah lewat. Sudah lewat. Orang tampaknya mindfulness itu sulit jadinya. Karena dia memikirkan masa lalu dan kemudian terlalu juga mencemaskan masa depannya gitu, Kang. Karena bisa jadi dia terjebak ke dalam masa lalu yang terbawa-bawa terus. Contoh, misalnya saya pernah dimarahin orang. Ya. Kemarin dimarahin orangnya. Sekarang kan nggak dimarahin orang, saya lagi duduk di sini. Tetapi begitu pikiran tadi melintas, dan saya beberapa detik terpana pada pikiran itu, berarti saya tidak mindfulness lagi. Badan saya di sini, tetapi badan saya tidak sinkron dengan pikiran saya yang di masa yang lalu. Jadi kalau saya kemarin misalnya berkonflik dengan orang gitu kan. Iya. Sekarang saya di sini sama Kang Asep gitu Iya. kan. Kita habis makan, habis minum enak-enak gitu kan. Betul. Tapi tiba-tiba terlintas, wah kemarin saya berantem sama orang gitu kan. Iya. Berarti saya pada titik Anda lagi ngobrol dengan saya, pikiran itu meluas dan tiba-tiba Anda resah sendiri, saat itu Anda tidak mindful. Nah, supaya mindful, balik lagi aja ke sekarang. Balik lagi ke situasi kita saat ini. Gue lagi ngobrol sama Kang Asep nih. Gue lagi dengan omongan Kang Asep, barusan Kang Asep ngobrol kayak gini. Berarti banyak sekali ya, Kang ya, pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari itu yang sebenarnya kita nggak mindful ya. Banyak nggak mindful. Contoh aja misalnya, kalau Anda kerja, anggap aja Anda sedang membuat laporan. Kalau mindful itu kan fokus aja ke situ. Fokus, Ya, pikiran ke situ, arahan ke situ, data-data yang kita pilih juga yang arah ke situ. Tetapi begitu kita lagi ngetik laporan, muncul aja lintasan di dalam benak. Kayaknya bos bisa marah nih. Gitu aja misalnya gitu ya. Kayaknya laporannya nggak bener nih. Gitu, kayaknya laporannya nggak bener nih. Kan belum ada yang ngomong laporan nggak bener. Belum ada yang nuduh laporan yang bener. Begitu ada pikiran-pikiran seperti itu, dan kemudian kita menjadi lalu terbang pikiran kita ke sesuatu yang belum terjadi, dan sesuatu itu tidak ada faktanya pada saat itu, hanya di dalam ilusi kita saja, maka sudah tidak mindful. Oke, jadi mindful itu sangat tergantung dari kontrol kita sebenarnya, kayak kita ya. Mau nggak kita melatih? Udah yang saat ini saja. Saat ini saja. Barangkali dalam tema tadi gampang ya, tema-temanya kan nggak ada kesulitan. Ada orang memarahin kita. Marah itu apa sih? Kan pastinya suaranya keras, nadanya tinggi. Andai kata saja kita ke situ aja,
oh orang ini suaranya keras, nadanya tinggi. Aman-aman saja sih sebenarnya. Justru ketika tidak mindful itu karena kita ngaitkan. Iya, Orang ini kayaknya benci sama saya. Benci itu udah tema bukan mindful. bukan tema Benci mindful. udah tafsiran. Artinya kita memberi makna itu juga membuat kita tidak mindful gitu. Tidak mindful. Apalagi memberi maknanya makna-makna yang relatif lebih negatif, berbahaya, mengancam. Mungkin kita yang milih tuh. Iya. Oke, tadi contohnya menarik sekali ya. Kalau orang marah gitu kan. Jadi kalau marah itu kemudian kita deskripsikan, dipretelin istilahnya kan ya. Dipretelin. Oh marah itu boleh kita definisikan, oh dia hanya bersuara keras. Dia bersuara keras. Dia kebetulan menggunakan bunyi anjing. Gitu ya. Misalnya Oh bunyi dia binatang misalnya ada bunyi tertentu. anjing. Oh dia ada bunyi babi gitu ya. Ini menarik juga ya. Kalau misalnya kita sampai titik itu, bunyi gitu. Bunyi aja gitu ya. Itu ada bunyi yang kebetulan menggunakan sekian desibel. Kalau sekedar kita adalah perhatikannya sampai titik situ, minus penafsiran, minus pemahaman, sebenarnya semuanya fine-fine aja. Fine aja. Atau istilahnya sekarang itu nggak usah dibaperin gitu ya kan? Nggak usah dibaperin lah. Jangan dibawa ke personal. Gitu ya? Jangan dibawa ke personal, jangan dibawa ke terlalu jauh. Iya. Gitu. Bahkan jangan dibawa kepada seakan-akan kehidupan yang lebih sulit. Iya, ini menarik ya, sahabat psikologi Polri. Ini kadang-kadang juga, atau sering juga nih Kang, ketika kita mengemudi di jalan umum gitu ya Kang ya, baik teman-teman pakai sepeda motor ataupun mobil, dalam situasi yang mungkin lalu lintasnya padat gitu kan, ada yang teman ngelakson dari belakang, atau mungkin ada yang merasa disalip gitu kan, itu sering kebawa baper gitu. Anggap aja misalnya ada bunyi klakson. Dan kita terganggu. Kenapa kita terganggu? Karena kita memaknai bunyi klakson. Bahwa kamu lambat ya di depan, cepat-cepat gitu ya. Kamu lambat, lu nggak benar. Dan kita menganggap bahwa klakson itu adalah sebagai tuduhan-tuduhan tertentu. Nah itu kan berarti klakson sudah tidak dipandang sebagai klakson. Iya. Jadi klakson diinterpretasi sebagai ancaman gitu ya Kang? Terhadap ego kita gitu ya. Jadi kita perlu mengubah si klakson itu sebagai, oh iya terima kasih ya sudah diingatkan dari belakang, misalnya saya ngantuk gitu. Oh ternyata ada bunyi klakson. Cara yang paling sederhana gitu aja. Cuman aware aja kayak reporter aja. Oh ya ada bunyi klakson. Ya wes, dia ngasih klakson kita klakson aja lagi. Gitu ya. Dia dua kali juga kita. Kan bisa juga responnya kan macam-macam. Iya gitu ya. Itu kalau kita kan, tapi kalau orang kan kita klakson 2 kali dianggap nantangin nih kan gitu. Ya sebenarnya hal-hal yang kalau kita bawa, ya kalau tadi kan katanya mindful ya. Problemnya kan tadi, problemnya siapa yang melatih kita mindful? Kan kembali, kita kan dilatih sejak anak-anak, bisa jadi di beberapa budaya ya, dilatih kan untuk memberikan pemaknaan terus. Apa-apa dievaluasi, apa-apa dibanggain. Orang itu benci sama lu, anak kecil kan sebenarnya pada awalnya netral-netral aja. Coba kita lihat anak-anak deh. Perilaku anak-anak kan awalnya netral. Awalnya mindful dia. Oh ayah suaranya keras, nyantai aja dia. Makan dengan nikmat. Sampai ayahnya baru mukul. Ayah tuh marah sama kamu. Jadi ada makna dari kemarahannya itu pakai mukul gitu kan? Pakai mukul, pakai apa? Kan begitu. Tadinya coba lihat anak-anak kecil. Anak-anak kecil kan mindful aja dia. Mindful aja ya. Di suara kita keras juga dia nggak peduli gitu kan. Oh ayah lagi suaranya keras gitu. Ayah lagi suaranya keras, ayah biasa aja. Kita aja yang jadi baper. Ini anak sini suara keras kok dia nggak ngerti gitu kan. Anak kok kagak ngerti nih, ya kan? Dan kita malah jadi terpengaruh kan dari respon anak kayak gitu. Ini penting juga ya buat pola asuh parenting gitu ke bawah. Sebenarnya anak-anak itu juga kita belajar sebenarnya dari anak-anak ya kan? Dari anak-anak. Belajar mindful gitu kan. Iya, anak-anak tuh mindful betul. Kalau misalnya dia mengikuti sesuatu, nyaman-nyaman aja dia. Nggak bertahan lama kan, ibaratnya. Dia kesel ya saat itu aja. Setelah itu dia bisa balik lagi gitu. Iya, saya juga kemarin punya pengalaman tuh Kang. Kesel sama anak gitu kan. Kok saya keselnya sampai 2 hari gitu kan. Padahal ntar anaknya cuek aja. Saya nganggap loh, anak saya kok nggak peduli. Kita yang jadi baper. Kita yang jadi baper. Ini luar biasa betul. Ini saya jadi tersadarkan juga nih, sahabat psikologi Polri, bahwa ternyata pengalaman-pengalaman kita itu sebenarnya memberikan pelajaran yang luar biasa ya Kang ya, bahwa terkait dengan mindfulness. Oh iya, dari anak kita belajar sesuatu. Tapi sebenarnya ya dimulainya dengan latihan-latihan sederhana. Latihan sederhana aja. Contohnya kayak makan gitu ya juga Kang makan. Ya. Orang tuh ada yang penasaran ya, kenapa sih orang sulit menemukan orang gemuk di Baduy? Ada orang nih yang penasaran nih, kenapa ya orang Baduy itu kok nggak ada yang gemuk? Artinya nggak ada yang ibaratnya obesitas. Gitu. Nah, saya bilang
Anda kalau mau tahu kayak gitu ya harus tanya orang Baduy. Orang Baduy itu makan aja mindful. Makan aja dia ajak ngobrol tuh makanannya. Jadi kalau makan dia hidung dia cium itu makanan, mata ngelihat ke makanan, lidah dinikmati betul, bahkan disapa itu makanan. Seluruh makanan ini yang ku makan ini adalah saripatinya menjadi bagian dari darahku, dari dagingku, ya, dari energiku, dan yang tidak diperlukan akan terbuang kembali ke bumi. Itu kan artinya dia melihat sesuatu benar-benar sadar betul, Sadar makan betul tuh. terhadap apa yang dihadapi Apa gitu yang ya. dihadapi. Jadi Jadi seluruh panca iya. indera ikut serta di situ. Jadi sebenarnya mungkin itu kalau bisa kita tarik gitu ya satu kesimpulan bahwa itu sebenarnya penghayatan diri kita penuh terhadap apa yang kita hadapi Yang saat kita ini hadapi gitu kan. sama. Sama aja misalnya anggap aja nih, itu kan tema-tema normal ya, tema-tema Iya. netral. Sama, kalau kita lagi nyuci baju misalnya nih, istri kebetulan lagi sibuk, ya kan. Anda kan pada waktu kita nyuci baju, kalau kita fokus ke nyuci baju, mindfulness juga tuh. Mindfulness juga. Tetapi kalau kita fokusnya, sialan gue dikerjain bini, Sialan ya. cerita jadi tidak Masa gue mindful. pangkat AKBP suruh nyuci baju, apalagi kita begitu Kang ya. Masa pangkat AKBP, gue cuci baju kayaknya Nyuci baju aja pakai bawa-bawa pangkat gitu Kang ya. Pangkat. Nah, itu udah repot itu urusan. Iya. Kan banyak tema-tema yang kayak gitu jadi tema sederhana Benar, gitu kan, benar, tema benar. sederhana tapi jadi tema gede. Betul. Padahal kalau ya nyuci aja Iya. gitu. Pikiran kita dinyuci, badan kita dinyuci, hidung kita nyium bau cucian gitu ya. Tangan kita pegang cucian. Selama orang fokus ke situ sebenarnya hidup aman-aman saja. Aman-aman saja Kang. Tetapi ketika nyuci dikaitkan dengan pangkat, dikaitkan dengan suami kayak gitu. dia katakan ini gua suami nih, gitu kan. Iya. Wah, ini apalagi namaku aja udah pakai bagus ini ya kan. Waduh, ini istri kurang asem gitu ya. Nah, tema-tema itu membuat tidak mindful pasti. Iya. Oke. Ya. Jadi sahabat psikologi Polri, ternyata mindful itu adalah suatu hal yang sederhana gitu kan, menjadi tidak sederhana ketika kita tidak memberikan makna itu sederhana Kang ya. Betul. Menambahkannya dengan hal-hal Ketika menambahkan hal-hal yang lain. Iya, Sama iya, aja iya. makan misalnya. Kalau kita mau jujur, kita makan di restoran ini. Udah nggak kita makan di luar. Iya. Selama makan itu sebagai makan, Iya. oke-oke aja. Oke aja kan. Tetapi ketika kita mulai makan itu hanya kalau di restoran. Iya. Nah, udah nggak mindful tuh. Nggak mau yang di pinggir-pinggir jalan Nggak gitu mau kan. yang di pinggir jalan, walaupun barangkali karbohidratnya, kadar proteinnya, katakanlah ukurannya sama, Iya. sekian ribu kalori gitu ya. Iya. Nah, kalau dalam proses relasi ini, Kang, bagaimana kita memanfaatkan teknik ataupun pengalaman-pengalaman mindful ini dalam memperbaiki relasi kita dengan orang lain gitu. Tantangan orang di dalam relasi sosial itu justru adalah kita seringkali terjebak oleh pemanaan-pemanaan. Jadi tantangannya di situ. Ya. Misalnya kadung kita udah mengartikan kalau orang suara keras adalah X. Iya. Kalau suaranya seperti ini adalah Y. Kadung kita seringkali terjebak itu, ya kita tidak kembali lagi ke fakta. Andai saja kita kembali ke fakta, melepas dulu pemaknaan-pemaknaan yang sebenarnya bisa menjebak kita hidup ini lebih nyaman. Jadi tantangan di masyarakat kita yang beda budaya, semakin kita barangkali enggak gaul, semakin peluangnya kita mengalami permasalahan banyak gara-gara kita pertama tidak mindfulness, yang kedua gara-gara pemaknaan yang belum tentu tepat. Jadi budaya itu juga bisa menjadi faktor penghambat dan pendukung juga mungkin. Bisa sekaligus penghambat dan sekaligus pendukung. Contoh misalnya, kalau saya misalnya saja tahu, karena saya gaul ya, saya jadi tahu bahwa kerasnya orang-orang dari Sumatera itu tidak dalam pengertian kasar. Ya. Tetapi barangkali kalau saya cuma gaulnya sesama Sunda saja, itu saya bisa tersiksa gara-gara gitu ya? saya punya teman orang Batak. Gitu. Iya. Karena saya tafsirkannya cenderung tafsir orang itu nggak sopan, orang itu ngancam saya, orang itu sedemikian kasar seperti itu. Iya. Jadi kadangkala terlalu gaul dengan satu budaya, sementara kita tidak gaul dengan budaya-budaya lain, membuat kita menjadi single minded. Ya, kita seakan-akan kayak kacamata kuda ngeliat sesuatu, dan itu justru membuat banyak orang menjadi terjebak
Karena dia udah kadung terjebak hanya ke dalam satu pemaknaan tertentu. Enggak pemaknaan yang sifatnya banyak. Iya, iya. Nah, Kang, tadi sudah banyak sekali dicontohkan tentang apa itu mindful, kemudian apa juga bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang bisa dilakukan atau mungkin tips-tips praktis ataupun metode-metode tertentu yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita itu lebih bahagia gitu ya dengan menggunakan teknik-teknik mindful ini, dan juga hubungan kita juga dengan orang lain menjadi lebih menyenangkan gitu ya, Kang. Yang pertama barangkali di dalam kehidupan ini mungkin kita sendiri perlu menyadari ya respon tubuh tuh. Tubuh ini kan paling jujur. Kalau Anda misalnya tegang, kan ada something wrong lah. Iya. Tubuh kita tiba-tiba menegang. Oh, barusan ada pikiran apa yang melintas. Nah, kalau kita dilatih aja gitu, barusan kok tubuh gue gak nyaman banget. Barusan pikiran apa ya? Oh, mikirin anu. Langsung aja tuh, grounded aja gitu ya. Grounded itu berarti, oh, saya kembali nih, saya membumi, saya berada di sini, saya di sini. Itu lama-lamaan pikiran-pikiran tadi kan berhenti. Tuh. Ya. Tetapi kalau nggak kayak gitu, itu lama itu. Banyak orang yang barangkali menjadi terbawa, ya, terbawa di dalam pikiran entah masa lalu atau masa depan yang barangkali bersahkan. Kayaknya orang itu perlu belajar juga tadi, melihat apa yang apa faktanya yang ada, mendengar apa suara yang ada, mencium apa bau yang ada. Orang Batak suaranya relatif melengking. Oh, suaranya pasti ada seperti ini. Kalau itu tanpa pemaknaan apapun, saya rasa kita semuanya netral-netral aja. Nggak ada beda sama seperti kita ke kebun binatang, kita mendengarkan suara gajah, kita mendengarkan suara gajah kan kita tidak persoalkan kok suara lu gitu. Mendengarkan suara anjing di kandangnya juga kita nggak tersinggung ya. Nggak tersinggung gitu kan. Ada anjing, ada babi, ada ini kan suaranya beda-beda gitu. Tetapi kan kita karena nerima itu suaramu tanpa saya mempersoalkannya, it's fine-fine aja, semuanya indah aja gitu kayaknya. Iya. Satu hal yang saya dapatkan tadi dari yang Kang Asep sampaikan, bahwa ketika kita merasa ada satu emosi yang terlintas kemudian mempengaruhi gerak tubuh kita, dan kemudian ada beberapa interpretasi tertentu, kemudian kita ya udah kita terima saja. Artinya kan kita perlu accept gitu ya Kang ya, perlu menerima bahwa apapun yang kita alami, baik emosi negatif ataupun apapun reaksi tubuh kita perlu awali dengan menerima gitu ya. Paling tidak ada rumus 4A tuh. Dapat baru lagi nih, rumus 4A. Ada rumus 4A. Yang pertama, aware dulu. Aware. Sadar. Ini kok ada deg-degan nih diri gua. Gitu ya. Aware. Yang kedua berarti kan aware, sadari ya. Yang kedua berarti adalah allow. Perbolehkan. Allowing. Jangan dilawan. Diizinkan berarti ya. Diizinkan dia. Oh, kuizinkanlah. Ini ada detak jantung yang agak aneh. Setelah itu baru accept tuh. Accept, terima. Setelah itu away. Dia akan pergi begitu saja. Jadi aware, allow, accept, dan away. Gitu ya. Kita terima, kita izinkan, ya. Kita sadari, kita izinkan, kita terima, dan kemudian ya dia akan beralih saja. Kan, gitu ya. Karena emosi itu semakin disadari, semakin mudah lepas. Semakin ditahan, semakin lengket. Ya. Berarti anggapan orang kalau kita tanya sebenarnya orang tuh, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan ketika orang lain memperlakukan kamu dengan tidak nyaman? Ya udah Pak, saya diam aja, saya pendam aja. Itu sebenarnya berarti nggak sehat tuh Kang ya? Pendem ajanya yang relatif kan ditahan, tidak dilepas. Tidak dilepaskan kan? Dia boleh aja kelihatannya diem, tetapi dia melepas. Nah problemnya kan banyak orang diemnya diam sengsara gitu loh. Sengsara, tidak dilepas gitu kan? Tidak dilepas, jadi dia ditahan. Jadi ibarat sebuah benda. Kalau ada orang yang nanya benda ini berat apa enggak? Ringan. Tapi kalau dipegangnya sampai 5 jam, berat juga. Berat juga kayak gitu. Karena dia tidak mengizinkannya. Karena dia tidak mengizinkan untuk melepas. Gitu. Karena semua emosi pada dasarnya nggak ada yang abadi. Emosi itu lewat begitu aja. Kita pindah dari satu emosi ke emosi lain. Nah berarti orang yang emosinya mindful kayak gimana? Dia sadari bahwa emosi akan berubah-ubah, situasi yang kita alami akan berubah-ubah, gitu. Ketika situasinya berubah, pasti emosinya berubah. Nah, tetapi bagi orang-orang yang tidak mindful, situasinya udah berubah, emosinya masih tetap yang tadi. Masih tetap, karena dia nggak dilepas gitu. Karena nggak dilepas. Misalnya gini, contoh, anak, anggap aja gitu, anak
kebetulan anak nyenggol gitu ya. Anda lagi bikin laporan, anak nyenggol secangkir minum, kopi gitu ya, tumpah. akhirnya jatuh ke laporan. Bisa jadi kan respon emosi yang wajar apa? Iya. Kaget dan marah. Kaget dan marah. Wajar Iya. kan. Tetapi kan marahnya sebentar saja tuh, Iya. mungkin beberapa detik. Mm. Setelah itu anak bilang, aduh ayah, mohon maaf ya, aku tadi sembarangan sehingga ini. Ya. Aku bersihkan ya. Nah, dibersihkan nih. Hmm. Walaupun laporannya kan tetap aja kotor ya kan, nggak apa-apa. Anak kan seharusnya udah perilaku kayak gitu kan kita Ya. senang tuh. Iya. Emosi yang cocok dengan perilaku anak yang menyadari kesalahannya, harusnya kan emosi senang. Mm-mm. Bangga anak kita menyadari kekeliruannya, Iya. dia mengoreksi perilakunya. Tetapi banyak orang yang tetap kesel Tetap juga. kesel masih sama perilaku yang tadi gitu ya. Iya, padahal Walaupun perilaku anaknya anak sudah udah melakukan berubah. hal yang baik gitu. Hal yang baik. Nah, banyak orang kan orang-orang udah berubah tuh dia nggak ngelihat Iya. itu. Dia tetap terpaku kepada adegan lama. Iya, iya. Artinya berarti mindful itu juga kita perlu relate Iya. ya dengan emosi ataupun situasi atau konteks yang terjadi pada saat Yang itu. terjadi kan, saat gitu ya? itu. Gitu Kan ketika konteks berubah, apakah emosi saya masih tetap? Kalau emosi saya tetap, tidak mindful. Tidak mindful. Nah, untuk mengubah itu tuh Kang, kan banyak tuh mungkin pertanyaan sahabat psikologi Polri bahwa kan nggak gampang tuh Kang kita ngubah state kita itu dari tadi dongkol gitu kan kemudian jadi iya nah, terus sayang-sayang gitu. Makanya berlatihlah. Oke, kuncinya itu ya. Iya. Katanya Kang Asep dulu pernah mengatakan kuncinya 6L gitu kan ya. Latihan, latihan, lagi, latihan terus. Iya. Karena mohon maaf, kita kan selama ini sering dilatihnya yang tadi tuh, Iya. nahan lama. Tahan lama. Dan itu kan kadang-kadang kita seneng banget menjadi orang pendendam gitu ya. Padahal orang udah berubah. Kang, biar sahabat psikologi Polri semakin tahu apa sih yang bisa terjadi di dalam diri kita, baik secara fisik maupun secara emosional nih Kang, kalau kita terlalu lama memendam emosi yang negatif itu. Yang pertama barangkali yang paling berbahaya ya. Yang pertama tubuh udah otomatis tuh. Jadi ada dua jenis narkoba. Ada narkoba lahir, narkoba fisik ya. Narkoba fisik jelas tuh. Artinya tubuh kan udah terbiasa. Karena tubuh terbiasa dengan asupan narkoba, maka tubuh nagih. Nah, orang yang terbiasa berada di dalam narkoba batin tadi, dia nagih. Nagih, tetap dendam, nagih. Saya mah tuh. Nah, persoalannya karena dia narkoba jiwa. Narkoba jiwa nih. Sakaunya ini ya tadi mempertahankan supaya tetap dendam misalnya. Jadi dia tetap aja tuh di dalam siklus yang nggak berkesudahan di tema-tema itu. Nah repotnya narkoba jiwa itu merusak fisik. Merusak fisik. Kalau narkoba fisik belum tentu merusak narkoba jiwa gitu ya, fisiknya doang yang rusak. Tapi kalau narkoba jiwa fisiknya juga kena. Fisiknya juga kena. Dua-duanya kena berarti. Dua-duanya kena dia. Karena tadi enzim yang akan dikeluarkan juga enzim-enzim yang merusak tubuh gitu ya. Kemudian emosi-emosi yang muncul juga emosi-emosi yang sangat negatif. Nah, kemudian juga tadi relasi sosial juga makin buruk. Dan yang berikutnya, kalau kita cermati orang-orang seperti ini juga adalah ya kondisi kesejahteraan psikologisnya juga makin menurun. Iya. Artinya berarti ketika itu sudah terpola di dalam diri kita, itu bisa menjadi respon yang otomatis gitu kayak. Respon otomatis kayak orang narkoba aja, dia nggak nunggu kan, langsung Apapun otomatis situasinya gitu kan, ketika ada emosi yang negatif, langsung begitu lagi. responnya seperti itu. Seperti itu. Dan seakan-akan orang-orang ini adalah tidak punya alternatif lain. Tidak punya alternatif Karena lain. dia seringkali memang melatih dalam tanda petik itu kan perilaku respon yang otomatis itu kan tidak tiba-tiba kan. Karena dia seringkali ya nggak punya cara lain, nggak pernah upawasa kalau pakai bahasa Sanskerta gitu ya. Nggak pernah belajar menahan diri untuk memilih respon lain. Sehingga seakan-akan kalau perilaku itu responnya cuma satu itu. Gitu. Iya. Kalau tadi Kang Asep bilang itu berpengaruh terhadap fisiknya, artinya kan pola tersebut juga akan tersimpan di dalam otak ya Kang ya, di dalam memori kita. Pertama tersimpan di dalam otak. Yang kedua berarti kalau misalnya kita jelaskan pakai neuroscience, terjadi mielinisasi. Terjadi rangkaian
rangkaian sirkuit di otak yang makin lama makin mendebal karena Mhm. sering kali diulangi, maka terjadi otomatisasi. Terjadi otomatisasi. Nah, luar biasa, sahabat psikologi Polri, ya, akibatnya atau dampaknya kalau kita memendam emosi negatif. Oleh karena itu, mindful itu penting. Nah, kembali lagi ke Kang Asep. Jadi, mindful itu juga perlu kita latih, bisa kita gunakan juga untuk mengubah apa yang sudah terpola terkait dengan emosi-emosi negatif itu juga, ya? Bisa. Nah, dimulai dari sederhana aja, dari pagi hari lah. Oke. Bangun tidur. Ya. Berarti sadari bahwa Anda bangun itu dulu kan gitu. Oke. Pada waktu bangun, oh saya bangun. Karena itu cara yang paling gampang adalah diomongkan apa yang dialami. Seakan-akan reportase, saya saat ini bangun, mata saya terbuka. Nah, berarti kan kenapa diomongkan, itu menjadi penting. Ya. Ini tema ngomong kayak gini, Bang, itu itu bahkan menjadi SOP kalau di dalam pekerjaan-pekerjaan orang Jepang. Contoh misalnya di Toyota, misalnya saya membawa katakan saja sebuah alat yang alatnya namanya forklift. Ya. Jadi saya ada di atas forklift. Saya memegang setir. Kaki saya menginjak rem, kaki kiri, kaki kanan menginjak gas, misalnya begitu. Itu dibicarakan dulu. Sekarang saya mau belok ke kanan. Sekarang saya mau belok ke kiri. Itu wajib begitu. Sehingga orang itu bekerja benar-benar mindful. Jadi di Jepang itu sampai dibuat SOP-nya supaya orang itu kerja mindful. Ya. Artinya itu secara psikologis juga akan memberikan trace gitu, memberikan jejak pada memori kita, ingatan kita bahwa itu loh yang kita lakukan pada saat kita bekerja di forklift misalnya gitu ya. Betul. Oh ini kalau saya belok kanan, saya harus putar ini. Iya. Kalau saya belok kiri harus putar ini. Kan Dan gitu. kenapa tetap diomongin walaupun dia udah jadi otomatis? Karena kalau otomatis tadi kesadarannya hilang. Jangan sampai saking otomatisnya kita nggak aware. Kan banyak tuh kita misalnya saking otomatis jalan bolak-balik kan kita nggak aware tuh, nggak menikmati lagi. Gitu. Oh justru kalau sudah otomatis juga itu membuat kita nggak aware juga. Banyak nggak aware. Kadang-kadang kan orang mikir oh karena otomatis kan berarti dia sudah tahu betul apa yang dilakukan. Padahal di dalam mindfulness itu penting menyadarinya itu. Oke. Kalau kita udah otomatis kan pikiran kita udah nggak di situ lagi. Sudah nggak di situ lagi. Perhatian kita udah nggak di situ lagi. Nah, itu yang paling berbahaya juga. Gitu. Kan kadang-kadang ketika ngeliat orang melakukan apa gitu kan tanpa melihat ya ini kan itu kan otomatis itu juga berbahaya sebenarnya. Berbahaya sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan mindfulness bukan yang otomatis tadi. Dia tetap menikmati proses itu. Hadir di dalam proses itu. Iya. Jadi kalau saya cuci piring bukan gini-gini teng bukan. Tetapi saya menikmati teng-tengnya. Saya rasakan tuh aliran di tangan saya, sentuhan tangan saya, sabun dan segala macamnya itu. Jadi ternyata luar biasa Kang ya, dampak mindfulness itu dalam meningkatkan kesehatan mental kita ya. Ya, nah tantangannya tadi, kadang-kadang kita saking otomatisnya, sehingga kita tidak menyadari apa yang sedang kita kerjakan. Sehingga saking otomatisnya juga, pikiran kita mengembara kemana-mana. Iya. Jadi saya luar biasa sahabat psikologi Polri, dari tadi pikiran saya mengembara kemana-mana, mau pulang cepat gitu kan. Setelah saya berbincang dengan guru saya menikmati perbincangan yang sangat singkat ini, namun luar biasa sahabat psikologi Polri. Kang, boleh kasih beberapa tips atau saran kepada sahabat psikologi Polri bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang mindful? Ya, intinya kan semua orang berlatih sebenarnya. Ya, intinya semua orang berlatih. Mulailah berlatih dari hal-hal kecil. Kalau Anda berada di pesawat, misalnya ya, Anda naik pesawat nih mau pulang ke Jakarta gitu ya, pesawat Anda dapat duduk di kursi mana. Mulai sadari, oh saya duduk di kursi itu, saya rasakan katakanlah joknya, saya rasakan punggungnya, saya rasa sendarannya. Dimulai dari hal-hal kayak gitu. Termasuk katakanlah kalau saya tutup mata dan saya tertidur. Bangun juga kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya saja hal-hal seperti itu direportase terus, lama-kelamaan kita jadi terbiasa itu, mindful itu. Jadi melatih yang paling tidak mudahnya itu adalah melatih benar-benar aware terhadap kekinian tadi. Itu yang nggak mudah. Karena seringkali justru kita terjebak oleh hal-hal masa lalu atau hal masa depan yang sebenarnya masih hal masa lalu. Udah jadi memori, hal masa datang
ya belum ada faktanya. Belum Gitu. ada faktanya. Justru itu yang dicemaskan. Iya, gitu itu yang kan ya. dicemaskan. Nah, sahabat psikologi Polri, saya jadi dapat ide nih dari apa yang Kang Asep sampaikan, bahwa untuk teman-teman sahabat psikologi Polri atau teman-teman Polri yang saat ini bertugas dimanapun Anda bertugas, dinikmati dimanapun tugasnya kan ya. Dinikmati, Jangan ya. mikirin tugasnya orang lain ya. Nah, jangan, apalagi dibanding-bandingkan. Enak banget tuh si Gusde di Mabes Polri di Trunojoyo. Sementara aku di Maluku Utara Oh, nih. gitu ya. Makin dia kayak gitu, makin Atau bukannya hidupnya kebalik, dia sengsara. bilang, enak banget tuh teman-teman saya udah di Polda, saya masih di Mabes, bukan begitu Kang ya? Jarang ada yang kayak gitu Oh, kayaknya. jarang ya, jarang ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Oke, terima kasih Kang Asep, luar biasa sekali sama-sama, perbincangan kita sama-sama, pada ya. hari ini. Sahabat psikologi Polri, luar biasa. Ternyata apa yang kita lakukan terhadap diri kita perlu memiliki kesadaran yang penuh ya terhadap apa yang kita hadapi saat ini untuk membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan bincang-bincang psikologi lainnya dengan tips-tips yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa. Tetap di Psychology Talk. Saya Ida Bagus Adi Putra, sampai jumpa. Salam presisi, mental sehat, kerja hebat.